Raungan sirine ambulans sekian hari mulai menurun intensitasnya. Alhamdulillah. Beda banget memang dengan 3 bulan terakhir. Tepatnya sekitaran Juli lah. Puncak angka penyebaran COVID-19 tengah meninggi. Gimana enggak? Sejak pemerintah menetapkan PPKM darurat di bulan itu, penanganan kasus COVID-19 di Indonesia tiap harinya kian membaik, guys. Nggak percaya? Coba dengarkan apa kata warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Ismi berikut ini. Selamat pagi Mbak Ismi. Selamat pagi Mbak. Mbak Ismi tinggal di mana Mbak Ismi? Di Lenteng Agung, Mbak. Mbak Ismi sering dengar suara-suara ambulans nggak akhir-akhir ini? Oh, udah enggak tuh Mbak. Oh, dulu sering. Sekarang mah udah jarang sih sekarang. Jarang ya? Udah jarang. Kayaknya hampir setiap hari juga saya nggak pernah denger gitu. Hampir setiap hari nggak dengar suara ambulans udah lagi nggak pernah ya? lagi gitu, udah nggak pernah lagi. Mungkin karena emang penanganan pemerintah gitu terhadap COVID juga udah lebih baik, terus akhirnya juga COVID-nya juga menurun gitu kan. Jadi ya udah gitu, sedikit juga kasusnya. Yang saya lihat-lihat gitu berita ya? sih gitu. Bahkan kasus positif DKI Jakarta pernah menjadi top scorer saat kasus meninggi. Tapi hebatnya pernah juga loh ibu kota kita tercinta mencatatkan angka 0 kematian di awal bulan ini. Luar biasa. Yuk kita simak penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai dipanggil ke Istana Presiden Jakarta. Update saja atas situasi pandemi di Jakarta. Alhamdulillah kondisinya sudah terkendali, jadi kita menceritakan situasi di Jakarta. Itu aja yang dibahas. Mengenai pelonggaran mungkin Pak, PPKM? Kalau itu dibahas secara teknis ya, di rakor-rakor kita. Bersyukur boleh, tapi jangan sampai kecolongan karena pandemi belum usai, guys. Prokes dikawal ketat, vaksinasi menjadi salah satu kunci. Yuk hidup sehat, karena saat ini pemerintah juga menyiapkan strategi masa peralihan dari pandemi ke endemi. Lalu apa saja sih strateginya? Kita simak ulasan dari Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting yang disampaikan secara virtual Selasa 19 Oktober 2021 hari ini. Yang pertama adalah bahwa dengan adanya pemulihan kesehatan dan pencapaian pandemi di mana PPKM-nya sudah di level 1 dan 2, tetapi tidak berarti ada pelonggaran. Ini kata kunci nomor 1. Terus yang kedua, vaksinasi kita sambut baik, ini dilakukan dalam serbuan vaksinasi mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi seperti lansia, demikian juga mereka yang disabilitas, dan vaksinasi juga untuk mereka yang anak sekolah. Dan kemudian penertiban mobilitas. Penertiban mobilitas ini ada 2. Satu yang datang dari luar negeri, satu yang di dalam negeri. Dua-duanya penting dalam rangka mencegah supaya tidak ada transmisi. Karena semakin banyak transmisi, semakin banyak penularan, semakin banyak akan terjadi mutasi. Kemudian juga kita harus memperkuat Pemda. Pemda dari mulai kabupaten kota dan sampai ke desa dan kelurahan, ini menjadi basis di dalam kita penanggulangan COVID. Hal senada juga disampaikan Fardilah selaku Campaign Director Gerakan Pakai Masker yang menilai level PPKM memang sudah menurun namun tetap harus diwaspadai. Karena faktanya disiplin memakai masker double bisa menurunkan resiko tertular COVID-19 hingga 80% guys. Plus vaksinasi lengkap 2 kali menurunkan resiko kematian angka hingga 73%. Jadi ya tetap kita memang pemerintah dan masyarakat harus saling bahu-membahu nih untuk terus menggaungkan pakai masker dan segera divaksinasi lengkap supaya masyarakat tidak lalai dan tidak lengah untuk tetap memakai masker meskipun sudah vaksin gitu. Apalagi belum ya, harus tetap pakai masker. Ingat pesan Ibu. Untuk itu, berbagai pihak tidak pernah berhenti mengkampanyekan gerakan pakai masker hingga Indonesia berstatus endemi dan masyarakat terbiasa menggunakan masker dimanapun berada. Begitu juga dengan disiplin prokes yang lainnya seperti menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas. Gimana guys? Sudah siapkah beralih ke endemi? Atau sudah siap untuk berdampingan dengan COVID-19? Saya, Danang Sundoro, pamit undur diri.